Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanatil muttasi ilal imamil mu'allifu rahimakumullah wa adan naf'a bihi wa bi ulumi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus sadis asyar, hadis yang ke-16 dari kitab hadis Arba'in Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam usini qala la taghdab baraddada miradan qala la taghdab rawahul Bukhari. Hadis yang ke-16 ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya sesungguhnya seseorang laki-laki bertanya, meminta wasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang itu berkata kepada Nabi, usini, berilah wasiat kepadaku. Berilah wasiat kepadaku atau nasihat kepadaku. Qala, maka kemudian Nabi memberikan wasiat. La taghdab, jangan marah. Parad dalam irauran, dia kemudian berkata lagi, berilah wasiat kepada kami, karena minta nasihat, minta wasiat, minta petunjuk, cuman kata-kata jawabannya la taghdab, singkat banget, jangan marah. Maka besoknya datang lagi, nanya lagi, minta lagi, coba minta nasihat lagi, minta wasiat lagi. Nabi kata la taghdab. Nah, besoknya begitu lagi. La taghdab sampai 3 kali. Itu bahkan dikatakan laki-laki itu bernama Abu Darda. Dikira huwa Abu Darda radhiyallahu an, Abu Darda faqad akhrajat Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, hai wa Rasulullah, dullani amalin yadkhulunil jannah. Abu Darda berkata, dullani ala amalin yadkhulunil jannah, tunjukkanlah aku perbuatan yang memasukkan aku ke surga. Perbuatan apa sehingga aku bisa masuk ke surga? Qala, maka Nabi berkata lagi, Nabi bersabda, la taghdab walakal jannah, jangan marah, kau akan mendapatkan surga. Wakilah, dan dikatakan lagi, wa Jariyah bin Qudamah, ada seorang sahabat yang bernama Jariyah bin Qudamah radhiyallahu anhu, faqad akhraja Ahmad anhu, hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad. Qala, Jariyah bin Qudamah berkata kepada Rasulullah, sa'altun Nabi SAW, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, meminta nasihat. Faqultu lahu, maka Nabi Muhammad berkata, orang itu berkata, ya Rasulullah, Jariyah bin Qudamah berkata, ya Rasulullah, kulli kaulan waqul alayya la'alli aqluhu. Ya Rasulullah, katakanlah padaku satu perkataan yang singkat, yang padat, yang bisa aku ingat, bisa aku amalkannya, bisa aku kerjakannya. Minta nasihat yang singkat, Qala la taghdab, jangan marah. Nah, ini di mana dari peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwasanya sifat di mana kita harus bisa mengendalikan diri kita. Jangan suka marah, karena seorang muslim itu harus mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, harus sopan santun, harus tawadu, dengan orang harus baik,
jangan suka emosi, jangan suka marah. Ya, karena suka marah ini bisa mempunyai dampak yang sangat luas baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ya, nah, jadi ya Nabi katakan jangan marah. Ya, maka kau akan dapat melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat. Bahkan Nabi katakan kau akan bisa masuk surga karena bisa menahan emosi. Ya, bisa menahan marah, ya, karena sifat marah ini sifat yang jelek dan memang setiap manusia punya sifat marah. Nah, tapi orang Muslim harus bisa mengendalikan ya emosi, ya, harus bisa mengendalikan amarahnya. Ya, bulan puasa kemarin kita dilatih, ya, bisa mengendalikan amarah, emosi, nafsu, harus dikendalikan bulan puasa. Ya, maka itu ya dalam surat Al-Munafikun itu Allah katakan wal kaziminal gaizo wal afina aninas. Kau hendaklah mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi, ya, wal afina aninas, dan hendaklah menjadi orang yang pemaaf. Nah, ya, emosi ini susah. Kalau udah punya nafsu, emosi susah. Senggol spion aja marah banget. Dia lagi jalan kesenggol, marah banget dia. Ya, orang yang macet di belakang dia kagak sabaran dia, selaksonin aja orang. Ya, nah, jadi ya Nabi kata la tagdob, ya, la tagdob ijtanib asbab al-ghadab, ya, jauhkan daripada sebab-sebab yang bisa menjadi marah, ya, yang bisa menjadi emosi. Ya, jadi kita orang Muslim ya tasabuh bi makarimil akhlak, hendaklah mempunyai akhlakul yang mulia. Jangan suka marah. Kita harus tawadu, harus sopan, punya akhlak yang mulia. Ini seorang Muslim ya harus mempunyai akhlak yang mulia. Dan ya akhlak yang mulia ini, marah ini adalah bisa menunjukkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sabar ya mendapatkan pahala. Kalau kita emosi ya itu bisa menjadi dosa ya. Ya, jangan. Kan pada waktu satu saat Rasulullah SAW sama sahabat jalan. Begitu lagi jalan ada Arab Badui ya marah-marahin itu sahabat diam aja ya, begitu dia marah-marah terus ya sahabat itu nengok sama Rasulullah gitu, begitu nengok ke Rasulullah tersenyum ya, terus dia marah-marah terus nih nengok lagi sama Rasulullah senyum lagi sampai 3 kali nih sahabat emosi juga dah ya, ditimpalin, begitu ditimpalin sahabat Rasulullah jalan ya tinggal pergi ya. Begitu dia tinggal pergi, ya dia lagi marah-marah, sahabat kagak ngeh juga sahabat pergi, Rasulullah pergi. Begitu nengok Rasulullah udah nggak ada, ya begitu Rasulullah nggak ada, dia kejar Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, kenapa saya ditinggal kan? Ya kalau kita bahasa kita ngapa saya ditinggal, bukan bantuin, ya gitu. Nah begitu ya berkata kepada Rasulullah ya dikatakan ya waktu pertama aku senyum kepadamu karena aku melihat malaikat itu sibuk menuliskan pahala bagi kamu karena kau sabar bisa mengendalikan emosi. Yang kedua ya begitu juga ya Rasulullah senyum karena bisa mengendalikan emosi nggak marah. Tapi begitu yang ketiga dia kemudian marah, malah malaikat yang nyakat itu tinggal. Ya, begitu malaikat tinggal, ya, setan yang datang. Nah, ya, maka itu kita ya harus ya menjaga emosi kita, ya jangan sampai kita suka marah. Jadilah orang yang pemaaf, ya. Jadi orang yang pemaaf ya. Di mana pemaaf ini adalah ya dikatakan ya suatu perbuatan yang sangat kuat
ya, pemaaf, ya, itu adalah ya sangat kuat. Maka kita harus menjadi seorang yang pemaaf, ya. Al-hilmu dabtun nafsi sabil fauzi wal widwan, ya. Hilm, pemaaf itu adalah menjadikan diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maaf ini, ya, kita harus menjadi orang pemaaf, jangan suka marah-marah, ya. Emosi kita ini kita harus jaga, ya, emosi kita harus jaga. Qala Hasan Basri, arbaun man kunna fihi asamallahu minasyaiton wa harramahu 'alan nar. Imam Hasan Basri mengatakan 4 hal. Kalau kau dapat melakukannya, menjaganya, Allah akan menjaga kamu minasyaiton, daripada setan, wa harramahu 'alan nar, kau akan diharamkan masuk neraka, artinya kau akan masuk surga. Apa yang 4 itu? Kata Imam Hasan Basri, man malika nafsu indar rebah. Siapa yang dapat mengendalikan dirinya ketika ingin atau mempunyai keinginan yang negatif, ya, marah-marah, bisa mengendalikan, ya. Yang kedua ar-raghbah, takut kepada Allah SWT. Yang ketiga asyahwah, mengendalikan hawa nafsu. Wal ghadab, yang 4 bisa mengendalikan daripada marah. Nah, ini, ya. Jadi, ya, di mana al-ghadabu do'fun wa hilmun kuwatun, ya. Do'fun, namanya al-ghadab itu do'fun, satu kelemahan, ya. Kelemahan seorang dalam diri seorang. Orang kalau suka marah-marah, dirinya itu menunjukkan lemah, ya. Al-hilmu kuwatun, dan pemaaf itu artinya orang yang kuat dirinya. Itu, ya. Jadi kalau orang marah-marah, sering marah-marah, itu punya jiwa yang lemah, ya, takut. Bahkan, ya, dikatakan syara'atul ghadab wal inqiyadu lahu unwanun do'bil insan. Cepat marah itu tidak bisa mengendalikan, ya, marah itu adalah suatu kelemahan seseorang. Walau malika swadul kuwah, sekalipun dia punya kekuatan, ya, ototnya gede, badan gede, ya. Nah, tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak bisa mengendalikan marahnya, maka dia itu adalah seorang yang lemah. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi wa sur'atu huwallazi yaglibu rijal wala yaglibuhu rijal, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, laisa syadidu bisur'ati, sesungguhnya, ya, yang namanya kekuatan itu, kekuatan mental, kekuatan batin, kekuatan badan jasad itu, laisa syadidu bisur'ah, bukan dengan sur'ah. Sur'ah itu penggulat, gulat, ya. Orang penggulat kan badan yang gede-gede. Ya, apa tuh kalau yang mau Cina tuh suka. Apa itu, ya. Ya, ya. Itu Nabi katakan, ya, yang namanya, ya, kekuatan itu laisa bisur'ah, ya, bukan seorang penggulat atau juga yang punya badan yang kokoh, ya. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi yang namanya punya kekuatan itu adalah orang yang dapat menguasai ketika dia marah. Oh, ya, dapat menguasai marah, ya, itulah yang bisa menguasainya, ya. Dilihat aja kalau orang main bola pakai emosi pasti kalah. Ya, main badminton pakai emosi, ya, kalah. Ya, jadi kekuatan batin, ya, kekuatan badan, ya, itu adalah di mana terletak pada, ya, kesabaran bisa mengendalikan
emosi. Begitu juga kita, ya harus bisa mengendalikan emosi kita, ya. Itu. Jadi dikatakan wasyur'atu walazi yagribu rijal wala yagribu rijal. Ya, jadi namanya kekuatan itu bukannya dapat mengalahkan ya sesuatu, tapi yang namanya ya, gulat itu ya atau yang namanya ya syadid, kekuatan itu adalah yang bisa mengendalikan emosi. Makanya kita jangan suka emosi, ya, jangan suka kita emosi, ya, jaga emosi kita, ya, emosi kita jangan sampai terjadi, ya. Wal ghadabu ya khalqun mahzmumun wa tabau syai'un wasilahul fatah, ya. Marah itu adalah akhlak yang tercela, ya, satu akhlak yang tercela. Marah itu akhlak yang tercela, ya, yang kita sampai marah, ya, sesuatu yang tercela itu akhlak, ya. Jadi kita harus ya menjaga akhlak kita, karena akhlak ya marah itu adalah suatu hal yang tercela, ya, dimana ya akhlak yang baik, yang karimah adalah yang dapat ya mengendalikan hawa nafsunya. Ya, maka itu ya Allah firman dalam Al-Qur'an wal kazimin al-ghaiza wal afina aninas, ya. Dikatakan ya kendalikanlah emosi kita, ya, wal afina aninas, dan maafkanlah manusia, ya. Innallaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang pada orang yang muhsin. Nah, ya. Dan alam ayat lain dikatakan khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah kau pemaaf, ya, wa'mur bil urfi, perintah kepada kebaikan, wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, ya, daripada orang-orang yang jahil. Nah, itu ya. Jadi uzil apa, ya, jadilah pemaaf, ya. Nah, waktu ayat ini turun, ya, di mana begitu dikatakan huzil apa, kemudian Rasul tanya, wahai Jibril, apa maksudnya, ya. Maka kemudian malaikat Jibril katakan bahwasanya huzil apa itu adalah kita sil, ya, man qata'aka, sambung tali silaturahmi siapa yang memutuskan kepada kamu, ya, wa'fu man zalamaka, maafkan orang yang menzolimi kamu, ya, wa'ti man haramaka, berilah apa orang yang marah kepada kamu. 3 arti yang bermaaf. Itu yang pertama sil man qata, sambung tali silaturahmi yang memutuskannya, ya. Kalau ada yang memutuskan silaturahmi, kita sambung, kita yang datengin. Nah, sama saudara kita, ya, sambung, jangan samping masing-masing, ya. Sampai abangnya kata, abang gue kan gedean, masa gue yang datang. Nah, dalam Islam enggak harus, ya, harus kita sambung tali silaturahmi. Kalau terputus, kan ada anak juga, ya, berebut warisan, wah, nggak mau datang dah, marah, putus, itu disambung, didatengin. Bukannya silaturahmi datang lebaran, ya, bawa dodol ke sono, itu ya adalah bukan menyambung, tapi hanya mempererat, ya. Tapi kalau yang menyambung namanya kalau yang putus. Kalau putus itu disambung, ya, putus disambung tali silaturahminya itu, ya, disambung sil, ya, man qata'aka, ya, sambung tali silaturahmi, ya, wa'fu man zalamaka, maafkan kalau ada orang yang menzolimi kamu, ya, ada orang zolimi kita maafkan, ya. Jangan orang zolim marah kita menzolimi lagi, marah lagi, enggak. Tapi kita harus maafkan orang yang menzolimi kamu. Rasulullah, ya, selalu maafkan kalau orang yang menyakitin dia, ya. Abu Jahal aja mau bunuh sama Rasulullah, ya. Rasulullah suatu hari, ya, mau dibunuh sama Abu Jahal, ya. Bagaimana cara membunuhnya? Digali lubang,
depan rumah Abu Jahal digali lubang, ya. Udah bisa gali lubang, tutupin sama daun-daunan gitu, kayak kita ngalahin apa tuh, ya, tutup lubang. Disuruh pembantunya, pembantu coba ke rumah Muhammad ya. Suruh dia datang ke sini, kasih tahu saya lagi sakit, minta supaya Nabi Muhammad datang. Pembantunya datang ke sana ke Nabi Muhammad, ya. Dia datang ke sono, dikasih tahu, wahai Muhammad, Abu Jahal sakit, dia minta supaya kamu nengokin. Nabi datang nggak orang sakit? Datang, namanya orang sakit, ya. Datang sana, datang Nabi datang, ya, datang sampai depan rumahnya, depan lubang, ya. Dalam ceritanya malaikat Jibril turun, Nabi Muhammad, jangan kau melangkah, depannya lubang. Abu Jahal mau masukkan kamu ke lubang. Nabi Muhammad balik. Abu Jahal dari dalam, ya, sambil keredong pura-pura sakit, ya, liatin dari dalam luar pintu. Begitu lihat Nabi Muhammad balik, Abu Jahal akhirnya dengan emosi cepat bangun, diuber Nabi Muhammad. Muhammad, tunggu sebentar. Tunggu, Muhammad, tunggu sebentar. Gitu. Ya, Nabi Muhammad nggak nengok, udah makin manas kan, kalau nggak nengok ya, dia kabur, uber, akhirnya dia yang ke cebur Abu Jahal, ya. Udah cebur, udah, ya. Orang akalin, ya, diparain tambang, makin tambang disambung makin dalam, ya, sambung lagi makin dalam lagi, ya, nggak bisa. Akhirnya Abu Jahal bilang, nih nggak ada saya nolongin kecuali Muhammad, ya. Pembantunya datang lagi sama, Muhammad, ya. Abu Jahal minta tolong, ngapa? Dia kejebur sumur. Ya, kalau kita kira-kira gimana ya, orang mau bunuh kita, dia kecebur, ya, kita bilang urug aja lah. Ya, kalau kita bilang ya urug aja lah, urug aja gitu, ya. Kagak, Nabi Muhammad datang, dia dizolimi, disakitin, dia datang Nabi Muhammad tuh, ya. Begitu Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad bilang, Abu Jahal, ulurkan tangan kamu. Nabi Muhammad pakai tangan aja. Orang-orang pakai tambang berpuluh-puluh meter, ya, turun makin dalam. Tapi Muhammad, ya, ulurkan tangan kamu. Diulurin tangan, kayak tangan doang. Ini mukjizat namanya, ya, mukjizat. Nah, gitu sampai yang atas, apa kata Abu Jahal, hebat kau Muhammad, sihir kamu kayaknya. Oh. Emang dasar orang, bagaimana orang kalau udah ditolongin emang dasar begitu, ya. Itu, ya, walaupun dizolimin, ya, dimaafkannya, ya. Ini kalau untuk diri dizolimi, yang disakiti dirinya, dimaafkan. Tapi kalau agama yang dizolimi, agama yang dilecehkan, Nabi Muhammad paling depan marahnya, ya. Marahnya depan, ya. Kalau kita kan sebaliknya, kalau diri kita dizolimin marah banget. Tapi kalau agama diem aja, ya. Kalau agama ya diem aja deh. Kalau dirinya, kalau Nabi Muhammad enggak. Kalau dirinya sakitin bagaimanapun juga, ya, Nabi Muhammad tidak marah, dia maafkan, ya. Itu, ya, jadi demikian, ya, Nabi Muhammad selalu, ya, disakiti, dizolimi, ya, selalu dia maafkannya, ya, semua, ya, dalam perjalanan hidup itu, ya. Nah, jadi marah ini harus kita kendalikan, harus kita jangan sampai, ya, kita mengikuti marah, ya, gitu. Nabi Yusuf dizolimi sama saudara-saudaranya, ya kan? Saudara-saudaranya diceburin sumur. Diburin sumur, ya, zolimi. Tapi begitu dia berhasil dari menteri, ya, saudaranya dipanggilin, nggak marah, ya. Nah, jadi yang kedua adalah wa'fu man zolamaka, maafkan orang yang menzolimi kamu. Kalau diri yang dizolimi, kalau diri kita yang dizolimi. Tapi kalau agama yang dizolimi, agama yang dilecehkan, ya, harus kita marah,
Jangan diam aja. Terus saat bilang langsung diam aja, sabar. Ya, kalau agama harus ya man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Ya, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Oh ya, kalau kau melihat kemunkaran ya itu harus kita cegah. Ya, harus man ra'a munkaran ya hendaklah dengan usaha kita, apa kita jadi RT, pakai jabatan RT kita pejabat ya. Kalau kita sama anak kita harus ya, kita agak keras ya. Kalau kita nggak berani, wah Roman galak-galak juga nih yang tukang main nih ya. Ya pabilisan nih dengan lisan ya nasihatkan. Kalau nggak bisa juga pabi kolbi dengan hati ya, dengan hati. Ya, itu. Ya, jadi ya marah itu adalah kalau disakiti ya adalah dizolimi tentang diri kita ya. Kalau agama ya harus kita ya membelanya. Yang ketiga ya adalah ya waqti man haromaka ya, bawain makanan kalau orang yang marah kepada kamu. Oh, nih tiga nih ya arti ya uzil apa arti pemaaf ya tiga ya. Yang pertama sambung silaturahmi ya, walaupun kita gedean ya anak adik kita ya emang yang salah ya kita sambung silaturahmi, kita datengin, jangan kita yang gedean dia yang salah kan gua gedean ya. Enggak ya. Yang kedua ya ya. Jadi yang ketiga ini ya, kita ya bawain makanan ya itu bagi duit ya, orang bisa baik ya gitu. Kenapa Rasulullah ya kan setiap hari ada orang yang ya marah sama dia ya. Rasulullah jalan ke masjid itu selalu ada yang beludah orang ya, saking marahnya sama Rasulullah nggak demen beludah terus ya. Nah suatu hari orang ini kagak ada, nggak nongkrong di situ. Rasul tanya mana si A yang suka beludah ya, apa katanya nggak ada, kemana dia, lagi sakit. Rasul datang bawa makanan ya, dibawain kan. Akhirnya orang itu sadar ya. Ini ya jadi sekali lagi sifat marah harus kita jauhkan ya, harus kita hindari ya. Ya jangan sampai kita mempunyai sifat marah ya. Jangan sifat marah, kita harus menjadi seorang yang pemaaf ya. Sebab pemaaf kita harus menjadi orang yang pemaaf ya. Nah sifat marah itu ya akan membawa diri kita ya pada pengaruh negatifnya untuk diri kita dan untuk sosial. Diri kita kalau orang pemarah itu akan cepat mendapatkan penyakit. Ya, kalau marah emosi nggak bisa ditahan, ya bisa darahnya naik. Kan kalau orang marah darahnya naik, ya bisa dia sakit ya, sakit stroke ya. Sakit ya macam-macam. Nah itu ya mudah terkena penyakit kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita ya. Kalau nggak bisa mengendalikan emosi itu ya mudah terkena penyakit ya. Maka harus sabar ya. Kalau kita marah-marah, panas-panas naik motor, macet, marah-marah sendiri, marah enggak? Kan ada orang itu di klakson aja kita di belakang ya, emosi marah itu darah naik ya, darah naik ya, dan itu mempengaruhi diri kita ya, itu bisa terkena penyakit kita ya. Adapun kepada masyarakat, kalau orang seorang itu ya nggak bisa mengendalikan emosi ya, nah itu bisa menjadi rusak ya. Orang yang dimarahi jadi putus ya, silaturahminya, putus persaudaraannya ya, juga bisa menjadi punya perkataan-perkataan yang nggak baik
kan orang marah-marah ngomongnya udah nggak teratur ya. Nah itulah ya. Jadi di mana kita harus ya menjaga daripada emosi kita. Kita harus bisa mengatasi daripada emosi kita ya, daripada marah-marah kita ya. Bagaimana caranya untuk mengatasi ya, daripada emosi kita ya. Nah, itu yang pertama ya adalah kita ya mana beristighfar ya. Itu halati huwa alaiha ya halal gadab ya, kita merubah posisi kalau kita lagi marah ya. Kalau kita lagi marah berdiri, hendaklah kita duduk ya. Lagi marah dia kemudian kita duduk gitu ya. Jangan lagi duduk ada datang orang marah-marah malah berdiri. Jadi berantemnya ya, jadi berantemnya kita lagi duduk ada orang marah kita berdiri. Jadi itu ya. Atau kita sendirian kesel banget tadi ya di jalanan ya. Kesel banget tadi orang ya, sampai rumah masih kesel, masih marah-marah masih di jiwa kita. Ya, kita duduk dah. Duduk ya. Kenapa? Karena Nabi katakan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza ghadaba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis ya fa in zahaba anhul ghadab ya wa illal falyattaji ya wa zalika al qaim muntahalil intiqam wa aqrabu ilaihi ya wal jalis wal muttaji abadu anhu ya. Bahwasanya idza ghadaba ahadukum kalau seorang di antara kamu itu ada marah emosi wa huwa qaimun dia sedang berdiri fal yajlis duduk ya, kita duduk ya. Fa izahaba anhu ya wa ila fal kalau hilang juga ya sampai rumah masih juga rasa kesel banget sama orang tadi ya. Palnya tajik tiduran, dapur lah, ya gitu, ya. Jadi yang pertama itu, ya, rubah posisi kita, kita tidur hampir rumah dah. Kan kadang-kadang ya, di jalanan mobil kesenggol kesel masih gitu ya, hampir rumah masih kesel juga, ya tiduran dah, gitu, tiduran dah, itu ya. Kemudian tarkul kalam. Ya, lianna rubbama matakallam bi kalamin qawlin alaihi mimma yazidu bi ghadabihi ya. Kita ya kalau ada itu jangan banyak ngomong ya, kalau emang ada lawan kita diam aja, jangan timpalin ya. Kalau kita timpalin jadi gitu ya, jangan timpalin ya gitu, jangan banyak ngomong ya gitu ya. Kenapa? Karena kalau banyak ngomong akan semakin panas, ya semakin panas, ya. Atau kita ngomong sama teman kita, marah banget sama, ntar panas-panasin lagi, ya, makin panas, ya, makin diam, gitu ya. Kemudian al wudu, ya kita mengambil air sembahyang dah, ya. Kalau masih panas banget, ya, masih emosi, masih rasa marah, ya, kita ambil air wudu dah. Wazalika al-ghadaba yusirul hararah fil jismi. Karena demikian itu ya, wudu itu menghilangkan rasa panas di badan kita. Ya, lagi panas-panas kita wudu, adem banget. Ya, sampai lagi di jiwa kita, dalam hati kita lagi marah itu, kita berwudu ya, itu agar supaya kita menjadi adem, jangan sampai panas ya, karena ya kadang panas kalau kena air wudhu itu akan menjadi adem. Kenapa ya? Hadis riwayat Ahmad wa Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda ya fi khutbatihi, dalam satu khutbahnya Nabi Muhammad bersabda ala innal ghadaba jamratun tatawaqqadu fi qalbi ibni Adam ya. Ingatlah, hati-hatilah bahwasanya ya al-ghadab jamroh itu yang panas ya dalam hati seseorang
Itu. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu adalah dan hasudan setan. Ya, maka kalau orang lagi marah sedang banget setan dorong-dorongnya. Ya, didorong-dorong makin panas makin panas. Ya, itu makin panas ya. Jadi Nabi katakan bahwasanya innal ghadab minasyaiton. Marah itu adalah daripada setan, sifat setan. Ya, maka ya kalau yang marah-marah suka kesetanan dia. Ya, kalau yang marah-marah suka setan. Itu. Jadi Nabi katakan ya bahwasanya al-ghadabu minasyaiton. Ya, marah itu daripada ya setan. Wa inasyaiton khuliqa minan nar. Setan itu akan dijadikan dari api. Ya, setan diciptakan dari api. Malaikat diciptakan daripada nur, cahaya. Ya, kalau manusia diciptakan ya dari 4 unsur. Ya, 4 unsur itu. Nah, jadi ya mana setan khuliqa minan nar, diciptakan dari api. Fa iza ghadaba hadukum falyatawaddo. Apabila seorang di antara kamu itu marah, falyatawaddo, maka berwudulah. Dengan berwudu akan adem hati kita ya. Dengan adem hati kita itu bisa dikendalikan emosi kita ya, jadi hilang marah-marahnya itu ya. Nah ini ya kalau kita ya disakiti hati kita lain-lain sehingga kita jadi marah ya, itu kita harus sabar, harus bisa mengendalikan emosi kita ya. Kecuali kalau yang dihina itu agama kita, Al-Quran dihinakan, itu kita jangan diam aja. Ya kita harus gaya semampu kita kan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fabilisanihi fa illam yastati fabiqalbi. Kita harus lawan. Kalau emang kita berani, kita jadi pejabat, gunakan jabatan kita. Kalau kita berani lagi pada itu ya menghina Al-Quran, kita berani, kita harus obrak-abrik, harus lawan gitu. Pak Ilham Yastati pabilisani, kalau nggak bisa, nggak berani kita obrak-abrik, nggak berani kita tempreleng ya pabilisani, ngomel aja dah ya. Pak Ilham Yastati kalau ngomel nggak berani juga, pabi kolbi, sama hati nggak demen, benci bahwa ada apel iman, tapi yang gitu iman yang lemah ya. Nah, ya jadi sekali lagi ya, nah, emosi ya harus kita kendalikan. Wal kaziminal ghaidha wal afina annas wallahu yuhibbul muhsinin ya. Ya, kendalikan emosi kita ya, jangan kita banyak marah. Wala afina aninas, maafkan manusia. Kalau orang marah sama kita ya, kita maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang pada orang-orang yang berbuat baik. Nah inilah ya, dimana satu sifat ini bisa ya seseorang menjadi rusak badannya maupun sosialnya, dan juga ya dengan bersabar maka kita bisa ya dimasukkan ke surganya Allah SWT. Sabar dalam ibadah, sabar dalam pergaulan, ya sabar dalam hal-hal ini. Ya inilah ya, jemaah sekalian tentang masalah sabar ya. Besok tentang masalah ya cara sini penyembelihan korban itu. Ya innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah memerintahkan untuk selalu berbuat baik atas segala sesuatu. Ya, kita harus buat segala sesuatu sampai kita berkorban pun harus dengan baik. Ya, nanti di sini diisah kalau kita mengorban ya, nonton kambing nggak boleh pegang kupingnya. Nggak boleh, harus pegang lehernya. Ini tarik kupingnya aja orang. Besok
tanduknya boleh, lehernya lah, tali leher. Ya, ini dekat korban masuknya. Ya, bercanda ya, jangan sekalian. Ya, mudah-mudahan ya yang ngaji cuma setengah jam ini ya dikit-dikit bisa kita amalkan. Ya, kita amalkan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya ya, kita selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullah ya ma'bud Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina bi ashabi sayyidina rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'maka mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalil karim ala azimi sultani. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasak wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin yahsha wa min nafsin la tasbah wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hakil fatihah siril fatihah bi karamatil fatihah iftah lana abwabal khair wahtim lana bil khair waj'alna bil khair ya farijal ham ya kasibal gam ya man yamdi yakfir wa yarham da'wam ya subhanakallahumma wa salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.